Perginya Seng Aziz jamaah salat Jumat terlihat gelisah. Sosok yang ditunggu belum juga terlihat. Apakah ia sakit? Atau ada urusan yang sangat mendesak? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di benak masing-masing. Maafkan, aku terpaksa harus menunggu pakaianku yang sedang dicuci sampai kering, jawabnya memberikan penjelasan saat ditanya mengapa terlambat, usai salat Jumat. Ia adalah Khalifah Umar bin Abd Aziz. Pemimpin adil yang dalam masa kepemimpinannya berhasil membuat rakyatnya tak ada lagi yang mau menerima zakat. Kehidupan pribadinya berubah 180 derajat semenjak rakyat membayatnya menjadi pemimpin kaum muslimin. Seperti hari Jumat itu, ia hanya punya satu baju yang menempel di tubuhnya, sehingga kalau sedang dicuci, ia harus menunggunya sampai kering sebelum mengenakannya lagi. Suatu kali Maslamah bin Abdul Malik bertanya pada Fatimah binti Abd Malik bin Marwan, istri Umar bin Abd Aziz yang juga adiknya, tidakkah kau bisa mencucikan pakaiannya manakala melihat pakaian yang dipakai Khalifah begitu lusuh? Fatimah menjawab, demi Allah, ia tidak memiliki baju selain yang dipakainya itu. Jika aku mencucinya, ia tidak berpakaian lagi. Padahal nyaris seumur hidup sebelum menerima jabatan itu, baik Umar maupun istrinya, tak pernah merasakan susahnya hidup. Umar bin Abd Aziz adalah putra Abd Aziz bin Marwan, gubernur Mesir selama 20 tahun dan kerabat dekat Khalifah. Disebutkan, sewaktu kecil Umar bin Abd Aziz disekolahkan di Madinah, sementara orang tuanya tinggal di Mesir. Uang belanja yang dikirimkan orang tuanya untuk Umar kecil tak kurang dari 1.000 dinar emas, atau sekitar Rp 4 miliar. Sejak lahir ia tinggal di istana dengan segala kemewahannya. Banyak pelayan yang akan mengurusi kebutuhannya. Dalam sehari, ia bisa berganti pakaian berkali-kali sesuai acara yang akan dihadiri. Istrinya lebih hebat lagi, ia adalah putri Khalifah Abd Malik bin Marwan. Keduanya masih saudara sepupu. Begitu menjabat Khalifah, semua hartanya diberikan ke Baitul Ma'al. Keluarganya pindah ke rumah yang sangat kecil, hanya dengan satu budak laki-laki dan satu budak perempuan. Semua urusan rumah tangga mereka tangani sendiri, dari menggiling gandum hingga menambal pakaian yang robek. Bayangkan, itu dilakukan oleh Khalifah dan istrinya yang juga putri seorang Khalifah. Namun, apa yang terjadi dengan rakyatnya pada masa itu? Disebutkan, Umar memerintahkan pejabatnya untuk mendistribusikan harta dari Baitul Ma'al ke seluruh fakir miskin. Ternyata harta itu masih tersisa banyak sekali. Lalu diperintahkannya untuk dibagikan pada seluruh prajurit. Bisa dibayangkan, berapa ratus ribu jumlah tentara Umayyah pada masa itu, karena kekuasaannya meliputi India sampai Afrika Utara. Itu pun masih tersisa banyak. Lalu diperintahkannya mencari anak muda yang mau menikah. Mereka akan dinikahkan dan dibiayai pernikahannya. Masih tersisa juga, diperintahkannya mencari semua muslimin yang punya hutang. Hutangnya akan dilunasi negara. Belum habis, diperintahkan mencari kaum Nasrani dan Yahudi yang juga punya hutang, dan akan dilunasi negara. Harta Baitul Ma'al yang penuh keberkahan itu tak habis juga, hingga akhirnya diperintahkan untuk dibelikan biji gandum dan disebar ke gunung-gunung, supaya tidak ada satu pun burung yang hidup di wilayah Umayyah yang kelaparan. Allahu Akbar! Dari mana Baitul Ma'al mendapat sumber pendanaan sebanyak itu? Dari harta pribadinya, dari harta kerabat kerajaan, dari harta seluruh muslimin yang sudah wajib berzakat dan harta orang-orang kaya yang rela memberikan hartanya untuk negara, karena tahu akan dikelola dengan adil dan amanah. Semua hal hebat itu dilakukannya tak lebih dari 2 tahun 136 hari masa pemerintahannya. Hari ini, 5 Februari 720 atau bertepatan 20 Rajab 101 pemimpin yang adil itu mangkat di usianya yang baru 37 tahun. Disebutkan oleh para ulama, setelah kepergiannya, tak akan pernah ada lagi pemimpin seadil Umar bin Abd Aziz yang akan hadir di bumi.
Jakarta, 5 Februari 2021. Follow me on IG @herlambang FB @panjiastuti www.utiek.blogspot.com channel YouTube Utiek Herlambang.